teman-teman, di sini kita akan membuat codingan bagaimana cara mengambil data dengan codingan dan bagaimana data tidak dapat diambil. Tapi sebelum kita masuk ke codingan, saya di sini akan menjelaskan secara singkat apa itu iHTTP. Jadi, iHTTP adalah library Python yang digunakan untuk membuat dan mengelola koneksi internet secara asinkronus, atau bisa diartikan mengirim dan menerima data dari internet tanpa harus menunggu satu persatu selesai. Setelah penjelasan singkat tadi, kita akan langsung masuk pada codingan. Tapi sebelum itu kita harus menginstal iHTTP terlebih dahulu. Ya, langsung saja kita masuk pada terminal dan kita akan menggunakan perintah pip install iHTTP. Setelah selesai, kita akan masuk pada perintah kedua, yaitu pip install iHTTP, yaitu untuk mendownload dan menginstal library iHTTP agar bisa digunakan pada program Visual Studio Code. Jika sudah diinstal dan muncul upgrade, kita harus mengupgrade ke versi terbaru dengan menggunakan perintah seperti ini. Setelah selesai di-upgrade, kita harus mengecek apakah sudah terupgrade versi terbarunya dengan menggunakan perintah pip show iHTTP. Setelah itu, kita bisa melihat versi terbarunya. Perbedaan mendasar antara sinkronus dan asinkronus programming itu dia terletak pada cara eksekusi tugas dan apakah program harus menunggu tugas sebelum selesai, sebelum melanjutkan ke tugas berikutnya. Kalau dari segi aspek itu dari eksekusi tugas. Kalau sinkronus program itu dia tuh berurutan, tugas dieksekusi satu persatu sesuai urutan kode. Sedangkan kalau asinkronus program itu dia paralel
tugas dapat kita eksekusi secara bersamaan. Tidak harus menunggu tugas I/O yang makan waktu lama. Aspek yang kedua yaitu pola menunggu. Synchronous programming, pola menunggunya itu sebuah operasi harus selesai sepenuhnya sebelum operasi berikutnya dapat dimulai. Sedangkan dari sisi asynchronous programming, dia itu non-blocking. Saat menunggu operasi yang lambat, misalnya permintaan network atau I/O disk, program dapat menjalankan tugas lainnya. Aspek yang ketiga yaitu responsitivitas. Dari segi synchronous programming, cenderung kurang responsif jika ada tugas yang makan waktu lama karena seluruh program terblokir. Sedangkan dari segi asynchronous programming, dia itu jauh lebih responsif terutama untuk aplikasi web atau I/O intensif karena program tetap berjalan sesuai dengan yang ada. Yang keempat, dari contoh skenario-nya. Dari aspek synchronous programming, perhitungan matematikanya itu kompleks, fungsinya itu langsung mengembalikan nilai. Kalau dari segi asynchronous programming, dia itu mengambil data dari IP, fetch, operasi file, database, query. Yang terakhir itu dari aspek penerapannya. Synchronous programming itu seringkali menggunakan satu thread eksekusi, sedangkan asynchronous programming itu dia menggunakan mekanisme seperti callback, promise, async, await, atau multi-threading untuk mengelola tugas non-blocking. Lalu kelebihan dan kekurangan dari synchronous programming. Kelebihannya itu mudah dipahami, logika kode lurus dan mudah diikuti karena semua dieksekusi berurutan. Debugnya itu lebih sederhana, aliran kontrol yang jelas, mudahkan dalam mencari dan memperbaiki kesalahan. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Tojo, NIM 2024-51053. Di sini saya akan menjelaskan setiap fungsi dari gambar pemrograman asinkron menggunakan Asyncio dan I/O HTTP. Yang pertama ada fungsi async defect underscore data dalam kurung session URL. Ini adalah fungsi asinkron untuk mengambil data dari sebuah URL API. Di dalamnya ada async with session get. Ini melakukan request get ke dalam API. Selanjutnya ada response rise underscore for underscore status tanda kurung. Kalau status HTTP bukan 200, misalnya 404, ini akan memicu error.
error. Selanjutnya ada fungsi data sama dengan await response titik JSON endpoint diharapkan mengembalikan JSON dan dikonvert jadi dictionary Python. Selanjutnya ada fungsi accept IO HTTP titik content type error. Kalau ternyata respons bukan JSON, dia ambil respon titik text saja. Selanjutnya ada accept Asensio titik timeout error. Kalau lebih dari 10 detik tidak ada respon. Selanjutnya ada accept IO HTTP titik client error as error yang terkait koneksi klien, misalnya jaringan putus. Fungsi ini return data atau JSON atau non jika gagal.
Yang kedua ada import Ascension dan import IO-HTTP. Ascension sama dengan modul Python untuk membuat proses asynchronous atau event loop. Terus ada fungsi IO-HTTP sama dengan library HTTP client khusus yang support asynchronous. Yang ketiga ada fungsi Async Dev Main, di mana fungsi utama itu untuk menampung list URL API, seperti contoh yang link URL API yang ada di bawah ini, yang ada pada gambar ini. Nanti dia akan buat session IO HTTP, lalu menjalankan semua fetch data secara bersamaan, bukan satu persatu. Kode di atas berfungsi untuk mengambil data dari beberapa alamat API situs web secara bersamaan asinkron menggunakan modul ASYNCIO, CIO, dan AIO HTTP di Python. Biasanya jika kamu mengambil data dari beberapa API satu persatu, prosesnya akan lambat karena harus menunggu satu selesai dulu. Penjelasan fungsi setiap bagian kode. Yang pertama, ASYNC Dev Main. Fungsi main adalah fungsi utama program yang dijalankan secara asinkron. Kata ASYN menandakan bahwa fungsi ini bisa menjalankan beberapa tugas bersamaan, tidak harus menunggu satu tugas selesai dulu. Yang kedua, daftar URL API. Bagian ini menyimpan 3 alamat API dari situs JSON PLAC holder .typi kode.com yang berisi data contoh postingan 1, 2, dan 3. Setiap URL akan diambil datanya melalui internet. Yang ketiga, membuka sesi HTTP. Client session digunakan untuk membuka koneksi HTTP seperti brosur membuka situs. ASYNC memastikan seksi akan ditutup otomatis setelah selesai dipakai. Itu lebih aman dan efisien dalam manajemen koneksi jaringan. 4. Membuat tugas asinkron. Di sini dibuat list tugas task. Setiap fetch data session URL adalah fungsi yang mengambil data dari satu URL. Fungsi ini biasanya ada di bagian atas kode kamu. Jadi task KS berisi 3 tugas, ambil dari URL 1, 2, dan 3. 5. Menjalankan semua tugas bersamaan. ASYNCIO Gather menjalankan semua tugas di dalam teks secara bersamaan. Kata await artinya tunggu semua tugas selesai sebelum lanjut ke baris berikutnya. Hasil dari semua tugas disampaikan ke dalam variabel result. Dengan cara ini waktu yang dibutuhkan lebih cepat karena semua perintah berjalan paralel. 6. Menampilkan hasil. Setelah semua tugas selesai, program menampilkan pesan bahwa data berhasil diambil, lalu mencetak hasil dari setiap URL, biasanya berupa data JSON dan dari server. 7. Menjalankan program menggunakan if name sama dengan main ASYNCIO run main. Baris ini memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan jika
file ini dijalankan langsung. Asyncio run main digunakan untuk menjalankan fungsi main asinkron. Cara kerja programan secara singkat, programan memulai dan memanggil main, menentukan daftar API URLs, membuka koneksi HTTP, client session, membuat 3 tugas untuk mengambil data dari 3 API berbeda, menjalankan semua tugas bersamaan asyncio gather. Setelah semua selesai, hasil data dari API ditampilkan di layar seperti yang sudah kalian lihat.
Ya baik Pak dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dihubungkan dengan codingan dan juga materi yang kelompok kami buat. Di sini saya mengambil 3 aplikasi saja teman-teman. Yang pertama yaitu WhatsApp, yang kedua Instagram, dan yang ketiga Shopee. Yang pertama WhatsApp. Jadi teman-teman, WhatsApp ini adalah aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi secara langsung atau real time, seperti mengirim pesan, panggilan, dan video call. Saat kita kirim pesan, sistemnya berjalan secara sinkronus. Artinya, kita harus menunggu pesan terkirim dan diterima sebelum melakukan proses lain. Namun, untuk notifikasi pesan masuk dari banyak kontak, WhatsApp memakai asinkronus karena aplikasi bisa menerima banyak pesan sekaligus tanpa menunggu satu persatu selesai. Itu aplikasi WhatsApp teman-teman. Sekarang kita lanjut di aplikasi yang kedua yaitu Instagram. Jadi teman-teman, aplikasi Instagram ini berfungsi untuk berbagi foto, video, dan berinteraksi dengan pengguna lain. Saat kamu membuka beranda dan melihat banyak postingan yang dimuat bersamaan, prosesnya dilakukan secara asinkronus karena aplikasi memuat banyak data foto atau video dari berbagai akun secara paralel tanpa menunggu satu postingan selesai lebih dahulu. Jika sinkronus, aplikasi akan jadi sangat lambat karena harus memuat konten satu persatu. Yang ketiga teman-teman, yaitu aplikasi Shopee. Jadi teman-teman, aplikasi Shopee ini digunakan untuk berbelanja online, di mana aplikasi harus memuat banyak produk, gambar, dan harga dari server. Shopee memanfaatkan asinkronus programming supaya bisa mengambil data dari banyak server secara bersamaan sehingga halaman produk cepat muncul tanpa harus menunggu data lain selesai dimuat. Jadi teman-teman, kaitannya dengan coding yang kelompok kami buat yaitu tujuannya agar Python bisa mengambil data dari beberapa API secara bersamaan atau asinkronus, mirip seperti cara kerja Shopee atau Instagram saat memuat banyak konten dari internet. Kalau program itu dibuat secara sinkronus, maka data dari API akan diambil satu persatu, membuat proses menjadi lebih lambat. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah yang pertama, WhatsApp itu berkombinasi secara sinkronus dan asinkronus atau tergantung fitur. Yang kedua, Instagram dan Shopee banyak asinkronus karena banyak data diambil bersamaan. Dan kode Python pada kelompok kami yaitu contohnya asinkronus programming yang mempercepat pengambilan data dari banyak sumber sekaligus.